Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok grup D. Di sini kami akan memaparkan hasil proyek pengolahan sinyal digital kami. Di sini kami akan melakukan analisis operasi sinyal, domain waktu, dan domain frekuensi menggunakan Python. Untuk anggota kelompok kami terdiri dari Arlan Hardi Dirgantara Brutu dengan NIM H1A023118. Lalu ada Maica Tanaya dengan NIM H1A024023. Lalu dengan yang terakhir itu ada Ilham Gani Kuswandi dengan NIM H1A024063. Lanjut, tujuan dan ruang lingkup proyek. Tujuan presentasi menjelaskan operasi sinyal digital, penjumlahan, perkalian, konvolusi, korelasi, dan normalisasi. Menganalisis sinyal audio pada domain waktu, bentuk sinyal, clipping, daya, RMS, dan moving average. Menganalisis domain frekuensi menggunakan FFT, spektrum amplitude energi, komponen real imaginer, windowing, bus or treble, clipping, similarity, dan moving average. Menghubungkan hasil grafik dengan makna fisik pada pengolahan audio. Untuk alur kerja programnya, yang pertama itu ada audio dimuat dari audio 1.WAV, lalu dikonversi menjadi sinyal digital 1 kanal. Lalu sinyal dinormalisasi agar amplitude stabil untuk dianalisis. Yang ketiga, program menjalankan operasi sinyal, penjumlahan, perkalian, konvolusi, korelasi, dan normalisasi. Yang keempat, program melakukan analisis domain waktu, clipping, daya sesaat, RMS, dan moving average. Yang kelima, program menghitung FFT untuk melihat spektrum frekuensi dan efek dari setiap perlakuan sinyal. Keenam, setiap hasil divisualisasikan dalam bentuk grafik agar perubahan sinyal mudah dibaca. Oke, masuk ke bagian 4. Di sini kami akan melakukan operasi sinyal digital, yaitu penjumlahan, perkalian, konvolusi, dan korelasi dan normalisasi. Pertama, itu operasi penjumlahan sinyal. Jadi kami di sini telah melakukan operasi penjumlahan, bisa dilihat pada gambar. Di situ menunjukkan sinyal XN setelah ditambahkan konstanta min 1, min setengah, plus setengah, dan plus 1. Penjumlahan dengan konstanta menyebabkan sinyal bergeser secara vertikal atau disebut offset shifting. Bentuk gelombang dan pola frekuensi tidak berubah, karena yang berubah hanya nilai rata-rata amplitudenya. Pada X plus 1, posisi sinyal naik. Pada X min 1, posisi sinyal turun. Oke, lanjut pada operasi perkalian sinyal. Bisa dilihat teman-teman, di sini kita telah melakukan operasi perkalian sinyal. Kita melakukan perkalian dilakukan dengan 4 operan: impuls, ramp, step, konstanta 1. Impuls hanya menghasilkan nilai pada satu titik sampel sehingga sinyal lain menjadi 0. Ramp membuat amplitude membesar sesuai indeks N sehingga bagian kanan sinyal tampak lebih kuat. Step membuat sinyal aktif pada N lebih dari sama dengan 0, mirip dengan saklar on-off. Konstanta 1 mempertahankan bentuk sinyal asli. Oke, yang ketiga itu ada operasi konvolusi sinyal. Bisa lihat teman-teman, kita juga telah melakukan 4 operan, yaitu impuls, ramp, step, dan juga konstanta 1. Konvolusi menunjukkan bagaimana sinyal berubah saat melewati suatu kernel atau sistem. Karena impuls mempertahankan bentuk sinyal, karena impuls adalah identitas konvolusi. Kernel, ramp, dan step memberikan efek akumulasi sehingga bentuk sinyal berubah cukup besar. Kernel konstan memberikan sinyal lebih terakumulasi dan dapat dipahami sebagai dasar proses smoothing atau filtering. Konvolusi adalah konsep penting untuk sistem anti-filter digital. Yang terakhir itu ada korelasi dan normalisasi. Bisa dilihat teman-teman pada gambar juga. Korelasi digunakan untuk mengukur kemiripan antara sinyal dan juga kernel. Autokorelasi memperlihatkan pola sinyal saat dibandingkan dengan dirinya sendiri. Puncak terbesar muncul pada sekitar leg 0. Normalisasi peak membuat sinyal berada pada rentang min 1 sampai 1, sehingga mudah dibandingkan. Normalisasi Z-score membuat sinyal dibaca berdasarkan rata-rata dan standar deviasi. Normalisasi penting agar perbandingan antar sinyal tidak bias akibat perbedaan amplitudo. Oke, sekarang kita masuk ke bagian 5A, yaitu analisa kawasan waktu. Di bagian ini kita melihat bentuk sinyal terhadap waktu, mendeteksi clipping atau pemotongan amplitudo, menghitung daya sesaat dan RMS, menerapkan moving average sebagai smoothing atau low pass. Yang pertama yaitu 5A, analisa kawasan waktu. Subplot pertama memperhatikan sinyal SN pada domain waktu. Subplot kedua menunjukkan clipping pada batas plus minus 0,5, lalu bagian yang melewati batas dipotong. Subplot ketiga menunjukkan daya sesaat, yaitu X pangkat 2 dan nilai rata-ratanya. Nilai RMS sama dengan 0,1877 menunjukkan nilai efektif atau kekuatan rata-rata sinyal. Lalu moving average M sama dengan 20 membuat sinyal lebih halus dan mengurangi komponen cepat atau noise. Lalu
Makna hasil domain waktu yaitu inti interpretasi. Domain waktu menjawab pertanyaan bagaimana bentuk sinyal berubah terhadap waktu. Clipping membuat sinyal tidak lagi mengikuti bentuk aslinya karena amplitudo dibatasi. Ini menjadi tanda awal terjadinya distorsi. RMS bukan sekadar puncak amplitudo, tapi nilai efektif yang mewakili kekuatan sinyal secara keseluruhan. Moving average bekerja seperti perata sinyal. Jika sinyal mengandung variasi cepat, variasi tersebut akan ditekan sehingga sinyal tampak lebih smooth. Analisa domain waktu yang penting sebelum masuk ke FFT karena bentuk sinyal di waktu akan menentukan isi frekuensinya. Lalu ada bagian B yaitu analisa kawasan frekuensi. Di bagian ini ada FFT mengubah sinyal dari domain waktu ke domain frekuensi, lalu puncak spektrum yang menunjukkan frekuensi dominan, lalu windowing pengatur kebocoran spektrum, clipping dan moving average mengubah isi frekuensi sinyal. 5B pertama, spektrum amplitudo dan energi. Spektrum amplitudo menunjukkan besar kontribusi setiap frekuensi pada sinyal audio. Terlihat beberapa puncak dominan, salah satunya sekitar di 114 Hz dan 130 Hz di grafik. Puncak berarti frekuensi tersebut paling kuat atau paling menonjol di dalam sinyal. Spektrum energi adalah kuadrat dari amplitudo, sehingga puncak dominan terlihat lebih tegas. Grafik ini menjadi dasar untuk membaca karakter audio di domain frekuensi. Lalu yang kedua, komponen real, imajiner, dan phase DFT. Komponen real mewakili kontribusi kosin pada spektrum DFT. Komponen imajiner mewakili kontribusi sin pada spektrum DFT. Karena sinyal audio banyak memiliki karakter osilasi, komponen real dan imajiner terlihat berubah mengikuti frekuensi dominan. Fase menunjukkan sudut pergeseran fase dari tiap komponen frekuensi. Garis minus 50 derajat menjadi acuan untuk komponen yang dominan berbentuk sine. Lalu ada spektrum dengan window berbeda. Windowing yang digunakan sebelum FFT untuk mengurangi kebocoran spektrum atau spectral leakage. Rectangular mempertahankan sinyal apa adanya, tetapi leakage biasanya lebih besar. Henning dan Hamming membuat spektrum lebih halus dengan menekan tepi sinyal. Lalu Blackman cenderung paling halus, tetapi amplitudo puncak bisa. Selanjutnya ada komponen frekuensi bass versus treble. Grafik membagi spektrum menjadi area bass dan treble. Bass didefinisikan pada frekuensi kurang dari 200 Hz dan ditandai warna biru. Sedangkan treble didefinisikan pada frekuensi lebih dari 300 Hz dan ditandai warna merah. Pada audio ini, komponen rendah cukup dominan di sekitar 100-150 Hz. Pembagian ini berguna untuk pengaplikasian equalizer, filtering audio, dan identifikasi karakter suara. Lalu ada dampak clipping pada spektrum frekuensi. Grafik atas adalah bagian spektrum original, sedangkan grafik bawah adalah spektrum setelah clipping. Clipping membatasi amplitudo sinyal di domain waktu. Akibatnya, di domain waktu frekuensi dapat muncul harmonik dan penyebaran spektrum yang lebih besar. Ini menunjukkan bahwa clipping termasuk distorsi non-linear. Secara audio, clipping dapat membuat suara terdengar pecah atau kasar. Lalu ada kemiripan spektrum. Cosine similarity digunakan untuk membandingkan bentuk dua spektrum. Nilai 1000 berarti kedua spektrum sangat mirip atau hampir identik. Sedangkan pada grafik, sinyal kedua adalah versi amplitudo 0,9 dari sinyal pertama. Walaupun amplitudo berbeda pada pola frekuensi tetap sama sehingga similarity tetap sangat tinggi. Ini membuktikan bahwa perubahan skala amplitudo tidak selalu mengubah karakter spektral. Lalu spektrum setelah moving average. Grafik atas menunjukkan spektrum sebelum filtering. Grafik bawah menunjukkan spektrum setelah moving average M sama dengan 20. Setelah moving average, komponen frekuensi tinggi terlihat melemah. Hal ini membuktikan bahwa moving average bekerja sebagai low pass filter. Low pass filter melewatkan frekuensi rendah dan menekankan frekuensi tinggi. Lalu ada ringkasan hasil analisis yang hasil utamanya penjumlahan dapat mengubah offset, bukan bentuk dasar sinyal. Perkalian dapat mengubah area aktif, skala, dan envelope sinyal. Konvolusi menunjukkan respon sinyal terhadap kernel atau filter. Korelasi menunjukkan kemiripan pola sinyal, sedangkan normalisasi menyetarakan skalanya.
Clipping menyebabkan distorsi yang tampak di domain waktu dan frekuensi. Lalu ada makna teknis, FFT membuat komponen frekuensi sinyal dapat dibaca dengan jelas. Lalu windowing mempengaruhi kebocoran spektrum dan ketajaman pada puncak frekuensi. Bass dan treble dapat dipisahkan berdasarkan rentang frekuensinya. Selanjutnya ada kesimpulan pada presentasi ini. Yang pertama, pengolahan sinyal digital dapat digunakan untuk memahami perubahan sinyal akibat operasi matematis dan filtering. Yang kedua, analisis domain waktu berguna untuk melihat bentuk gelombang, clipping, daya, RMS, dan smoothing. Selanjutnya, analisis domain frekuensi berguna untuk membaca komponen frekuensinya, domain, dan efek perubahan sinyal terhadap spektrum. Lalu, clipping menimbulkan distorsi dan dengan Python, proses analisis sinyal dapat dilakukan secara sistematis. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih dan atas mohon perhatiannya kita undur diri.